Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel by Desi Aniska untuk mata kuliah Aljabar Linear Elementer ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ruang hasil kali dalam ya. Pada ruang hasil kali dalam ini kita akan mempelajari beberapa operasi seperti operasi gitu ya. Ada hasil kali titik salah satunya. Oke. Yang pertama, untuk hasil kali titik, apa sih definisinya? Kita masih berbicara tentang ruang vektor ya. Jika kita punya dua buah vektor di R2, yaitu misalkan biasanya kita notasikan vektor itu bisa pakai A, B ya. Kadang juga kalau ketemu V, W gitu nggak apa-apa ya, itu vektor. Mungkin nanti ada berbeda yang di video ini ada beberapa notasi yang berbeda, tapi saya tegaskan di sini bahwa itu adalah vektor ya. Di sini di R2 kita punya vektor A, A1, A2, ya bisa juga seperti ini ditulis ya, A1, A2. Dan B-nya adalah B1, B2. Maka hasil kali titik atau dot produk dari vektor A dan B itu didefinisikan sebagai ya, kalau saya jabarkan lagi di sini, A dot produk B A1 A2 dot B1 B2 sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 seperti itu ya. Ini untuk R2. Nah, selanjutnya yang ini di bawah ini adalah contoh untuk R3 ya. Ini R3. Nah, berarti misalkan A-nya adalah A1, A2, dan A3 ya. Dan B-nya adalah B1, B2, dan B3. Maka hasil kali titiknya A dot B itu adalah A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Ya. Ini untuk setiap, ini udah dijelasin di sini ya. Berarti udah dijelaskan untuk R2 dan R3. Oke. Selanjutnya di sini saya kombinasi ya definisi dari buku Nyehort Anton sebagai referensi utama kita dan buku karangan Profesor Indah itu ya. Saya kombinasi di slide ini. Nah, secara umum untuk kalau kita pandang tadi sudah ada contoh untuk R2 ya. R2 pakai notasinya A1 A2 ya, dimensi 2. Kemudian R3 kita pakai A1, A2, dan A3. Nah, bagaimana kalau kita pandang hasil kali titik itu pada Rn? Yaitu vektor yang ini A ya, ini vektor A, ini koma, ini A. A1, A2, A3 sampai AN ya, di generalisasi, diperumum ya. Nah, ini jika kita punya U, ini juga U ini vektor ya. U itu U1, U2 sampai UN dan V adalah U1, U2 sampai ini V, V1, V2 sampai Vn adalah vektor pada Rn. Maka dot produknya, biasanya dot produk ini disebut juga Euclidean inner product ya. Dan perkalian titiknya dinotasikan sebagai UV adalah ini ya, perkalian dari U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah sampai UN Vn. Itu jika kita pandang hasil kali titik pada ruang Rn. Oke, kita lihat contohnya. Untuk contoh, kita masih menggunakan di R2 dan R3. Ya.
Yang pertama, misalkan A ini vektor, ini jelas ya, ini di R2. A, entry-nya 1, min 2, B, min 3, dan 0. Maka hasil kali titiknya adalah, kalau saya jabarkan lagi di sini, A kali B sama dengan A-nya itu 1 min 1 dot min 3, 0. Maka hasilnya adalah 1 dikali min 3 ditambah, maaf ini 2 ternyata ya, min 2 dikali 0. Udah, maka hasilnya adalah negatif 3. Seperti itu ya. Selanjutnya, A-nya itu min 2, 7, min 3, dan vektor B entry-nya 3, 1, 4. Jelas ini vektor di R3. Maka hasil kali titiknya adalah A kali B itu min 2 kali 3 ditambah 7 kali 1 ditambah min 3 kali 4 ya. Hasilnya adalah 11. Oke, jelas ya untuk hasil kali titik. Sekarang kita lihat sifat-sifat jika kita punya vektor ya atas R2, R3 ini ya. Ini untuk memudahkannya. Misalkan A adalah A1, A2 ya. A adalah vektor yang entry-nya A1, A2 dan B adalah vektor yang entry-nya B1, B2. Maka pernyataan berikut berlaku ya. Yang pertama, A kali A dot B sama dengan B dot A. A dot A ya selalu lebih besar dari 0. Dan jika A dot A itu sama dengan 0, akibatnya adalah A itu yang sama dengan 0. Selanjutnya, alfa A ditambah beta B kali C sama dengan alfa A dot C ditambah beta B dot C ya. Selanjutnya, ini norma kuadrat sama dengan A kali A. Kita lihat buktinya ya. Apakah di sini ada buktinya? Oke, tidak. Berarti kita buktikan sini saja. Untuk yang A ya, kita lihat nomor 1. A-nya kan sama dengan A1, A2. Kita pakai contoh langsung di R2 ini. Ini B1, B2. Kita operasikan dengan dot. Ini sama dengan A1, A2, B1, B2 ya. Ini hasilnya adalah menurut definisi tadi A1, B1 ditambah A2, B2. Nah, ini karena berlaku sifat komutatif ya. Ini sama dengan B1, A1 ditambah B2, A2. Nah, ini bisa dijabarkan sebagai B1, B2 ya ditambah dengan A1, A2. Oke, ini sama dengan B kali A. Oke, saya beri satu contoh bukti ya. Yang lain bisa dibaca lagi di bukunya ya dan dilihat. Oke, sekarang kita ke slide selanjutnya. Slide ini menjelaskan tentang sudut ya. Sudut antara dua vektor. Jika theta adalah sudut yang terbentuk dari dua vektor ya. AB, misalkan ini vektor A, ini B ya. Maka ini theta gitu. Maka ya A dot B itu sama dengan norma A ya dikali norma B
cos theta. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya. Disuruh cari. Nih. Oke. Ini saya diamin aja di sini ya. Coretannya. Sekarang kita akan jawab pakai tinta biru saja. Nih, akan dicari sudut-sudut antara vektor berikut. A, ada vektor A yang isinya min 1, min 2, 1. Dan vektor B, 2, 1, 1 menggunakan proposisi ini tadi ya. Nah, maka gimana itu? Berarti kita cari dulu A, B sama dengan norma A dikali norma B ya, cos theta. A dot B adalah, kita langsung ya, ngomong pelan-pelan. A dot B ini perkalian ini ya, yaitu min 1 kali 2 ditambah min 2 kali 1 ditambah 1 kali 1. Ya, itu untuk A dot B. Norma A apa? Akar dari, apa ya kemarin ya? Min 1 kuadrat ya. Min 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Itu norma A. Norma B-nya adalah akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Maaf, ini kali biasa. Saya hapus. Dikali cos theta. Udah, ini dihitung aja menjadi min 2 plus 1. Min 4 plus 1, min 3 ya. Ini akar dari 1 tambah 4. 1 tambah 4, 5. Akar 6 kali 4, 5, 6. Akar 6. Cos theta. Ini min 3. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 6 cos theta ya. Sehingga ketemu cos theta-nya adalah sudutnya ya, min 3 per 2 akar 6. Kalau disederhanakan menjadi cos theta sama dengan min, bisa sederhanakan nggak? Min 3 per 2 akar 6 dikali akar 6 ya. Ini kalau mau disederhanakan ya, cukup sampai sini saja sudah benar ya. Min 3 akar 6 per 12 ya. Sehingga cos theta sama dengan min 1 per 4 akar 6. Oke, seperti itu. Oke, baiklah, kita ke slide selanjutnya. Kalau ingin dicatat, silakan di pause ya. Saya hapus. Oke. Oke, selanjutnya kita bisa menentukan jenis sudut yang terbentuk dari dua buah vektor ya. Kita dapat melihat hasil dari hasil kali titiknya ya, atau dot produknya. Yang pertama, kalau A dot B itu lebih besar dari 0, maka theta atau sudutnya itu lancip ya, sudut lancip
Berarti kurang dari apa? Sudut lancip itu kurang dari 90 derajat ya. Ya, seperti ini mungkin ya. Oke, tanya. Oke, jika A dot B ini sama dengan 0 ya, maka theta sama dengan V per 2. Nah, ini nanti ada kejadian khusus untuk A dot B ini sama dengan 0, ini disebut ortogonal ya. Nah, selanjutnya untuk A dot B kurang dari 0, maka menghasilkan sudut yang tumpul. Sudut tumpul itu seperti apa ya? Lebih dari 90 derajat ya, kalau kita gambarkan. Oke, seperti ini. Oke. Ini untuk yang 90 derajat. Nah, gitu. Itu ilustrasinya. Baik, kita akan ke slide selanjutnya. Oke. Slide ini menyatakan tentang teorema. Nah, jika kita punya 3 buah vektor pada Rn, U, V, W, dan K itu skalar, maka berlaku 4 kondisi ini. Kalau kalian baca di buku yang lain, jika vektornya itu seperti ini, maka disebut ruang hasil kali dalam, yaitu definisinya, ruang hasil kali dalam. Ini definisinya. Vektor ini dengan operasi apa tadi itu, hasil kali titik ini ya, berlaku 4 sifat. Yang pertama, U dot V sama dengan V dot U ini ya. Ini disebut sifat simetri, berlaku sifat simetri. Yang kedua, U dot V plus W sama dengan U dot V ditambah U dot W, ini sifat distributif. Yang keempat, K dikali U dot V sama dengan KU dot V, ini homogenitas. Dan yang terakhir sifat positif, yaitu V dot V itu lebih besar sama dengan 0, dan kalau V dot V sama dengan 0, maka vektor V-nya adalah vektor 0. Oke, selanjutnya vektor dengan dot product tadi berlaku seperti ini ya, memenuhi 4 sifat ini. Nah, sehingga dia disebut ruang hasil kali dalam. Kalau memenuhi 4 sifat ini, yaitu simetri, distributif, homogen, dan kepositifan, sifat positifnya. Baiklah, kita ke slide selanjutnya. Oke, ini juga teorema tentang masih mengenai vektor dengan dot product tadi ya. Jika kita punya vektor U, V, W, dan K skalar, maka berlaku juga sifat seperti ini, yaitu vektor 0 kali V, yaitu berlaku komutatif, hasilnya vektor 0 juga. Ini distributif kanan ya. Coba kita ke slide tadi sebelumnya. Oke. Lawannya dari distributif nih. Ada distributif kiri kanan ya. Selanjutnya untuk U dot V min W sama dengan U dot V min U dot W. Ini sebenarnya kayak teorema ini akibat dari teorema sebelumnya ya. U min V dot W, U dot W min V dot W juga. Dan yang terakhir K dikali U dot V sama dengan U dikali K dot V. Oke.
kita ke slide selanjutnya. Oke, slide terakhir ini tentang ortogonal ya. Jika kita diberikan dua buah vektor, nah, vektor A dan B itu dikatakan saling tegak lurus jika A dot B itu sama dengan 0 ya. Mungkin kita bisa lihat slide yang lain. Ini ya. Ini saya ambil dari buku dari Prof. Indah itu. Oke, selanjutnya kalau kita punya dua buah vektor, di mana vektor A dan sebut saja A dan B itu bukan vektor 0. Oke, dari kondisi ini ya. Nah, vektor A itu dapat dinyatakan sebagai jumlahan dua vektor ya. Misalkan A ini sama dengan C1 ditambah C2. Kalau A-nya adalah A1, A2, A3 ya. Kita dapat menyatakan A ini sebagai penjumlahan dua buah vektor. Misalkan C1-nya adalah C1, C2, C3. Oke, ini pakai C juga ya. Ditambah C2-nya, misalkan kita pakai C1 bintang ya. Ini C2 ya. C2 bintang, C3 bintang. Itu maksud dari pernyataan ini ya. Sehingga kalau kita tulis A1, A2, A3 sama dengan penjumlahan ya. C1 plus C1 bintang, ini notasi saja. C2 plus C2 bintang, C3 plus C3 bintang. Oke, jika C1 sejajar dengan vektor B dan C2 tegak lurus dengan vektor B, ya. Karena C1 itu sejajar dengan B, maka C1 bisa dinyatakan sebagai kelipatan B ya, atau dengan kata lain, terdapat K elemen bilangan asli atau bilangan real, terdapat K ya. Sehingga C1-nya dapat dinyatakan sebagai KB. Sehingga nanti ini berubah lagi menjadi, kalau ini C1-nya KB, ini kan C1 plus C2, maka A sama dengan KB plus C2 ya. Nah, ini untuk proyeksi ya. Oke, nggak apa-apa kita bahas sedikit walaupun untuk pertemuan sebelumnya ya. Oke, karena C2 tegak lurus dengan B, berarti C2 sama dengan A min ya, tegak lurus. A min C1. Sehingga diperoleh nol, berarti ini C2 kali B ya. Karena dia tegak lurus. Ini kan 0 ya. Nah, selanjutnya C2 itu adalah tadi kan A sama dengan C1 plus C2. Sehingga ya, kita peroleh C2 sama dengan A min C1. Nah, ini kita substitusi. Nah, ini menjadi
C2 kali B sama dengan, saya tulis, berarti C2 kali B ini adalah A min C1 kali B ya. Nah, selanjutnya, oke, saya pindah ke samping ya. Menjelaskan yang ini, kita punya A min C1 kali B ya. Sama dengan 0 ya. Sama dengan ini. Nah, tadi C1-nya adalah apa? KB kan, dari awal yang tadi di sini. Kita lihat. KB. Oke, maka ini berubah menjadi, saya ingin menjelaskan lagi nih. A, ini tadi kita udah dapat C1 kelipatan dari B ya, KB. Ini menjadi A min KB dikali B. Sehingga ini bisa dijabarkan menjadi, ini ya, A, B dikurangi K, B dot B ya. Nah, ini jadinya A dot B min K. Ini adalah, ini dari definisi tadi, teorema ya. A dot B ini adalah norma B kuadrat. Dari sini kita peroleh A B min K B kuadrat, berarti A dot B sama dengan min K B kuadrat ya. Maaf, ini nggak ada minnya. Oke, nah sehingga kita ketemu nilai K-nya adalah K sama dengan A dot B per norma B kuadrat. Nah, kita ke bawah lagi sambil menjelaskan itu ya. Nah, udah ketemu sampai sini ya. Sampai sini. Ini saya hapus aja, udah paham ya jalannya. Nah, jalan sampai sini udah paham ya. Ketemu tadi nilai K-nya sama dengan A dot B per norma B kuadrat. Dan kita ingat lagi tadi itu C1 adalah kelipatan dari vektor B atau KB ya. Nah, sehingga sebenarnya C1 itu kan sama dengan KB. K-nya kita udah ketemu ini. Maaf. Oke. Oke, nggak bisa dipakai. Oke, kita tulis aja. Kita ketemu nih KB. Kita tinggal substitusi nilai K-nya. K-nya itu berapa tadi? Ya ini. A dot B per norma B kuadrat dikali B. Nah, ini sebenarnya yang saya jelaskan tadi adalah untuk mendefinisikan proyeksi ya. Kita lihat bahwa, nah udah ketemu ya sampai sini ya jalannya. Oke, dan apa nih? VC2, vektor C2 dapat dicari menggunakan hubungan ya. C2 sama dengan A min C1. Oke, ini di awal tadi, Sehingga vektor C1 disebut proyeksi A pada B. Nah, definisi ini sebenarnya. C1 ini adalah proyeksi vektor A pada B. Ini rumusnya ya, kalau ada soal nanti untuk proyeksi. Oke, kita lihat contohnya.
Oke, kita hapus. Nah, rumus yang panjang ini sebenarnya proyeksi ya. Proyeksi A pada B. Misalkan kalau ditanya proyeksi B pada A gitu, maka sebaliknya dia rumusnya adalah B dot A ya kali norma A kali A gitu ya. Ini sama aja ya. Oke. Kita lihat contoh. Akan ditentukan proyeksi vektor VA. Ini vektor V maksudnya ya. Ini salah ketik ini. Yaitu 3 min 1 dan vektor B min 2, 3. Misalkan C1 adalah proyeksi A pada B. Proyeksi A pada B artinya maka proyeksi A pada B rumusnya misalkan C1 dia itu ya. Kita proyeksi A pada B artinya A dot B pada B, berarti yang pembaginya itu norma B kuadrat kali B. Kalau proyeksi B pada A sebaliknya maka dia akan berubah menjadi A dot B juga. Sama saja kan dengan B dot A ya. Pada A ya. Makanya padanya itu norma A kuadrat dikali A, seperti itu. Nah, ini tinggal dihitung aja sendiri ya. A dot B 3, saya hapus ya, 3 kali oke. Ini kayaknya salah ya. Seharusnya 3 kali min 2 ditambah 3 kali min 1. Ini iya, ini kebalik kayaknya ya. A dot B kan seharusnya 3 kali min 2 ditambah min 1 kali 3. Ini ya. Oke, koreksi ini. Silakan diganti ya ini. 4 plus 9, norma B. Norma kalau B itu kan sama dengan akar B ya. Min 2 kuadrat 4 ditambah 3 kuadrat 9. Nah, kalau dikuadratkan maka akarnya hilang jadi 4 plus 9 ya. 4 plus 9 sama dengan 13. Dikali, ini kali apa? Dot B. Oh, B-nya lagi min 2 3. Oke, mungkin ada kesalahan di sini hitung. Silakan diperbaiki sendiri ya. Baiklah. Saya rasa cukup perkuliahan kita untuk hari ini. Silakan dibaca-baca lagi bukunya. Mohon maaf jika ada kesalahan ya dalam penjelasan ini. Saya mohon maaf. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.